saya bicara dengan Presiden Donald Trump, kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Pak Ajib, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda begitu ya. Apakah Indonesia bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang diterapkan tarif lebih tinggi dibanding kita untuk ibaratnya transit barang dari negara A ke Indonesia, kemudian Indonesia yang mengirim barang keluar dengan tarif 19% itu? Sebenarnya begini, justru Indonesia bisa dijadikan sebuah trendsetter buat negara lain bagaimana menegosiasikan dan membuat sebuah win-win collaboration. Karena kalau nanti skema bisnisnya secara B2B kok dari negara lain yang lebih tinggi masuk ke Indonesia, kemudian baru diekspor ke Amerika, ini kalau ketahuan, justru nanti tarif negara tersebut ditambahkan dengan 19% Indonesia. Justru ini dari awal sudah di warning oleh Donald Trump. Artinya Donald Trump ingin membangun sebuah komunikasi bilateral dengan masing-masing negara. Itu yang memang perlu kita jadikan salah satu guidance gitu, Mas Irsal. Tapi poinnya begini, menarik Indonesia ini kan posisinya menarik kalau kita cermati. Bagaimana Indonesia bisa dengan kekuatan ekonomi 16 besar dunia dengan nomor 1. Amerika ini punya kekuatan ekonomi PDB mereka nggak kurang dari 26 triliun US dollar. Indonesia hanya 1,3 triliun. Nomor 1 dan 15 atau 16. Tapi kita bisa negosiasi dalam waktu yang cepat dibandingkan dengan negara-negara maju lain. Dan kita bisa win-win seperti ini. Tapi kemudian sisi lain, ketika kemudian kita juga menjadi seperti tadi Mas Irsal sampaikan, kita ini kan negara anggota BRICS. Yang notabene BRICS ini menjadi simbol perlawanan Amerika. Tapi kita di mereka pun juga diterima. Dan bahkan kita di Uni Eropa, ini kan kita sebagai simbol bagian negara OECD, negara maju juga. Kenapa negara maju? Karena kita masuk G20, adalah 20 besar dengan ekonomi terbesar di dunia. Kira-kira begitu narasinya. Bahkan keempat poin menariknya adalah Indonesia juga masuk ke Developing Aid. Developing Aid itu adalah 8 negara yang masih emerging country atau negara berkembang. Dan Indonesia dengan PDB kira-kira di angka 5.000 US dollar per kapita per tahun, Indonesia masih masuk Developing Aid. Dan Indonesia pun juga mengambil peran di komunitas tersebut. Jadi artinya Indonesia ini saya pikir dalam posisi yang sangat strategis, baik di developing country maupun di OECD maupun di BRICS, termasuk bahkan dengan Amerika. Kita ini dalam posisi yang bisa bukannya meretaliate, bukan, tapi bisa menegosiate tapi dengan hasil yang maksimal. Nah, kondisi ini yang kemudian kita maknai, dunia usaha memaknai Mas Irsal, bahwa berbicara masalah negosiasi tarif ini bukan sekedar berbicara masalah ekonomi dan tarif ansih, tapi ini adalah berbicara masalah geopolitik yang harus disikapi dengan hati-hati dan prudent oleh pemerintah Indonesia. Makanya Apindo selalu memberikan pandangan kepada pemerintah agar membangun negosiasi ini berdasarkan prinsip-prinsip yang juga tetap melindungi ekonomi domestik kita. Bagaimana prinsip-prinsip yang dibangun untuk meliputi 3 hal. Bagian pertama mendukung stability, kedua adaptability, yang terakhir competitiveness. Kalau pemerintah bisa mendorong kebijakan-kebijakan dan negosiasi dengan prinsip-prinsip tersebut, maka satu sisi kita bisa membuat arah baru ekonomi global Indonesia, tapi satu sisi juga bisa melindungi ekonomi domestik. Ini yang kita harapkan. Karena sekali lagi Indonesia ini dalam masa berkembang, kita dengan 22.000 triliun setiap tahun dari konsumsi, investasi, government spending, dan selisih ekspor impor, kita tetap terus berharap bagaimana selisih ekspor impor kita terus sehat, bagaimana nilai rupiah kita tetap stabil, karena kita sangat volatile terhadap hal ini, sehingga tadi seperti Mas Irsal sampaikan, bahwa kesepakatan 19% antara Indonesia dengan Amerika bukan sekedar tentang berbicara masalah angka, tapi tentang bagaimana membangun stabilitas ekonomi dalam negeri Indonesia. Demikian Mas Irsal. Baik, Pak Ajib. Saya punya data nih Pak Sirot, 10 komoditas ekspor Indonesia AS tahun 2024. Ini ada mesin dan perlengkapan elektrik, terus kemudian pakaian dan aksesoris pakaian, alas kaki dan lain sebagainya. Anda memprediksi angka ini atau besaran ini tidak akan berubah secara signifikan dengan penerapan tarif 19% ini, atau ada yang lebih berpengaruh?
Gini, yang saya baca itu kan yang kita harapkan ya, ada alih teknologi ya. Tadi ya mesin teknologi, karena saya pernah baca itu BKPM itu memasukkan itu unsur itu, jadi alih teknologi ya. Okay. Kalau dari nilai mungkin ya dengan dia 0% kita 19% mungkin ya plus minus kita yang agak-agak keteteran gitu ya tenaga kerja. Tapi jangan lupa loh, ini Amerika melakukan seperti ini kan karena mereka secara ekonomi kan terhimpit ya, terutama oleh kekuatan Cina ya, yang sudah tumbuh gitu. Jadi harus diperhatikan juga situasinya itu memaksa mereka begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan juga komoditas-komoditas ini hampir seluruhnya kita ini sebenarnya bagian yang kita butuh barang itu, tapi kita tidak kompetitif, tidak komparatif untuk produksi gitu loh. Mas Ajib tadi bilang ya. Ya pesawat lah mungkin kita dirgantara ya, untuk pesawat komersil kan kita belum bisa lah. Sementara dengan hampir 300 juta warga kita dan penumpang ratusan juta itu harus dilayani kan. Kita kan cuma 2 nih. Sekarang Perancis sudah kita deketin, sekarang Amerika. Menurut saya kemarin juga ketemu dengan Uni Eropa ya. Pak Prabowo itu udah win-win semua nih. Itu triangle lagi nih saya lihat nih. Jadi gini, jangan terlalu melihat ini sebagai satu sudut pandang ilmu dari trading atau dari industri atau dari ekonomi saja gitu. Jadi menurut saya harus holistik gitu. Nah, inilah yang saya lihat perannya presiden kita ini yang sekarang Pak Prabowo ya. Beliau ini menetapkan diri sebagai sekaligus nih presiden, menhan, diplomat juga nih, menlunya gitu ya. Terus juga di situ pangannya gitu loh. Jadi ada beberapa sektor strategis ya, termasuk yang sosial-sosial nih. Seperti makan bergizi gratis, terus sekolah rakyat itu bener-bener nggak keluar dari situ. Sisanya tuh saya lihat bener-bener dibagi. Misalnya kayak pariwisata, ya udah di-share gitu. Jadi yang fokusnya itu beliau bener-bener perhatikan gitu. Nah ini yang beberapa pengamat yang dulu kan abai nih. Wah ini kita kurang nih, misalnya Pak Prabowo ngangkat ajudannya jadi Menlu. Loh mungkin setengahnya lebih tugas Menlu diambil Pak Prabowo sekarang. Plus dengan diplomat power loh. Bukan diplomat ya sekedar say hi gitu ya, diplomat yang kita indah secara naratif gitu ya. Tapi ini dengan by power gitu. Dan tindak tanduknya beliau ini membuat ya sedikit banyak kemarin kan Trump memberikan sinyal ya. Saya kira itu harus kita pandang nih, kalau orang main catur nih strateginya ini serem juga nih lihat presiden kita. Dan pernyataan Trump itu sampai media kita tuh ada implisit loh Mas Ajib itu, kebanggaan loh itu diulang-ulang karena Trump bicara ini great nation, great leaders gitu. Dia puji-puji. Ini sesuatu yang berkah ini kita dapatkan sekarang ini, Mas. Baik, Pak Sirot, yang perlu masyarakat tahu adalah detailnya. Kalau tadi memang Pak Fitra Faisal mengatakan bahwa komoditi yang kita masih mengandalkan Amerika Serikat seperti gandum, kedelai dan perlengkapan peralatan pesawat begitu ya. Tapi ada konsekuensi kalau itu tidak diatur sebagai konsekuensi 0% biaya masuk begitu ya. Masyarakat Indonesia dihujani dengan berbagai macam produk Amerika Serikat, kemudian daya saing di dalam negeri akan semakin lebih luas. Masyarakat dihadapkan dengan produksi lokal dan produksi luar. Dari kacamata pengusaha bagaimana memandang ini? Ya artinya memang pertama tadi yang transfer teknologi ya. Jadi ada jeda teknologi yang harus kita pahami. Yang kedua kita harus pahami juga ya, industri ini komoditinya apa dulu nih, mesinnya apa dulu yang kita nggak bisa. Kebanyakan yang saya lihat kalau dari produk Eropa dan Amerika itu yang hak kekayaan intelektualnya itu tinggi sekali gitu loh. Kan yang kalau sudah bisa produksi massal itu bagaimanapun China yang pegang kendali. Ini kan larinya tuh seperti yang sekarang kita ekspor itu semikonduktor gitu ya. Terus industri data center, yang hal kayak gitu loh, high tech gitu. Yang seperti ini hampir negara-negara ini nggak ada yang menguasai kecuali Amerika dan Eropa gitu loh. Jadi saya tidak terlalu khawatir di situ ya. Hanya mungkin yang jadi agak ini tuh adalah kita khawatirnya gini. Karena tren ya teknologi sekarang ini, investasi besar mungkin itu lebih ke padat modal ya. Tapi nggak padat karya Mas Ajib. Ini penyerapan tenaga kerjanya nggak kurang, itu yang saya khawatir. Jadi kita ini kan problemnya di situ ya Mas Ajib. Kalau kita lihat nih banyak yang antri tenaga kerja yang terutama yang blue collar gitu ya. Ini jadi beban kita. Makanya ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah saya kira. Gitu. Terus kemudian bagaimana daya beli masyarakatnya Pak Ajib? Tapi jangan dijawab dulu. Kita harus break sejenak. Pemirsa TV Prime akan kembali usai jeda. Pekerja harusnya dilindungi